Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu guru dan calon ibu guru. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah pada kesempatan ini pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua hingga bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan yang baik. Kemudian salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah bagi kehidupan kita dan tentunya bagi anak-anak kita yang berada di sekolah dan yang berada di rumah tentunya ya. Baik, di sini saya mau menyampaikan mengenai budaya positif yang saya dapatkan di diklat calon guru penggerak angkatan ke-6. Alhamdulillah Ibu, karena selama mengikuti diklat CGP saya menjadi ketemu ya sama banyak kesalahan yang saya buat. Nah, makin kesini makin banyak diklatnya, makin banyak tuntutan tugasnya, makin banyak saya ketemu sama dosa-dosa yang saya buat sama peserta didik. Ternyata banyak banget, dan ternyata selama mengikuti diklat ini saya jadi tahu kalau menjadi guru itu bukan soal indikator saja, bukan soal menyukseskan indikator pada setiap KD, bukan itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana pembelajaran kita dapat berpihak kepada murid. Baik, saya buka dulu. Ya, ini tentang saya. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi untuk beberapa tahun ini banyak pelajaran lain yang ternyata saya ajarkan. Sebetulnya bukan mengajarkan ya, justru saya yang banyak belajar karena beberapa tahun terakhir diberikan pernah menjadi guru bidang studi bahasa Indonesia, PKWU, kemudian sejarah, lalu sekarang sosiologi nambah lagi. Ya, untung bukan matematika Bapak Ibu. Kalau matematika saya langsung minta pensiun dini. Ya, dari honorer pula Bapak Ibu, bukan dari PNS. Ya, kayak gitulah Bapak Ibu kira-kira. Tapi apa yang terjadi pada alur kehidupan karir saya itu selalu saya syukuri. Karena apa? Karena ternyata saya flashback. Saya dulu jurusan IPS dan dikasih mata pelajaran IPS, sejarah dan sosiologi, itu membuat saya belajar kembali dan ingat dosa-dosa saya yang saya lakukan kepada bapak guru saya waktu itu. Karena guru sejarah sama sosiologi ini dua-duanya bapak-bapak, dan itu saya sering tidur di kelas. Saya sering pada pelajaran sosiologi itu karena saya suka, tapi saya banyak tanya. Jadi sama bapak guru itu memang saya dibilang putri si bawel. Pertanyaan apa lagi yang mau kamu ajukan ke saya? Begitu masuk pasti saya ditanya dulu sama bapak itu, karena memang saya excited waktu itu ya. Sampai bapak itu bilang, nanti kamu kalau udah selesai kuliah mudah-mudahan bisa jadi anggota DPR. Tapi bapak itu qadarullah sekarang jadinya guru ya. Kemudian lanjut ya, saya nggak gemeteran ini ya, karena saya tahu alat ini melebihi ya. Kenapa CGP? Ini sebabnya, kelihatan nggak Ibu? Kelihatan. Ini sebab waktu itu diinstruksikan oleh kepala sekolah bahwa semua guru ikut CGP. Memang karena kepala sekolahnya waktu itu guru penggerak ya, kepala sekolah penggerak ya, Bu Rizka ya namanya. Diikuti oleh semua gurunya, baik yang ASN PNS maupun yang non ASN. Jadi waktu itu memang diinstruksikan, terus saya kerjakan, mendaftar, mengikuti semua proses seleksi. Ada esai di sana, dan esai saya itu isinya kayak curhatan antar teman kalau menurut saya. Bu Susi udah pernah baca ya? Iya, pokoknya bukan ke esai kalau saya bilang, kayak mengarang indah, tapi karangannya itu memang saya pelakunya gitu kan. Saya yang menjadi subjek di esai saya tersebut. Kemudian ini menarik,
teman bahwa saya lulus. Waktu itu Bu Herlina Okto yang memberi informasi. Bapak Ibu nanti boleh nih kalau mau ada kegiatan, mau ada rencana apa, itu masih diingatin. Tidak akan dilupakan gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya setelah saya lalu wawancara, itu pun saya ditanya terus, Kak udah wawancara belum? Kakak dimundurin gak jadwalnya? Kami dimundurin kayak gitu-gitu, pokoknya kayak alarm. Karena Bapak Ibu saya ini alhamdulillah sok sibuk ya orangnya ya. Nah, jadi memang banyaklah soknya. Nah, jadi pada saat itu sudah selesai seleksi, lalu muncullah PDF hasil seleksi. Saya juga nggak lihat Bapak Ibu, alasannya bukan karena cuek, karena tidak berani, jujur tidak berani membuka. Dari Bu Rizka dapat, dari Bu Herlina Okto dapat, dari grup CGP ya, dari grup CGP saya juga dapat. Tapi saya tidak berani membuka sampai akhirnya Bu Herlina lagi yang mengingatkan. Keren kan? Memang benar-benar reminder ya. Mengingat, benar-benar saya bersyukur sekali Allah kalau ada Lina yang ingatin saya bilang saya udah tahu karena udah berani buka link saya bilang ya kan. Karena kakak udah berani buka link. Karena udah ada pede Bapak Ibu, jurusan jelas bukan dari keguruan. Satu. Kemudian akta 4 saya peroleh waktu itu dari kepala sekolah. Di sekolah ini waktu itu saya masuk tahun 2013. Nah, kepala sekolah itu yang meminta saya pun ambil akta 4. Ambil nih Bapak Ibu, waktu itu universitasnya yang masih buka di Jambi di Umbari. Ya sama kayak Bu Cokrosa ya. Ambil akta 4 saya di Umbari Bapak Ibu sambil jadi TU. Waktu itu masuk ke sini 2013 masih jadi TU. Kemudian ambil akta 4 kodarullah lagi, ternyata di tahun 2015 itu akta udah gak boleh dipakai untuk daftar CPNS karena udah ditutup karena ada program profesi guru yang 1 tahun setelah kuliah kemudian langsung kuliah lagi untuk ambil profesi. Ya kodarullah ya, alhamdulillah juga sekarang dipanggil lagi untuk ikut yang kayak gitu tapi di PPG dan JAP. Ya alhamdulillah dapat juga ya. Kemudian lanjut, nggak mau ya? Oh udah dekat ya. Kemudian akibat baru setelah dinyatakan lulus saya mulai mencari tahu. Setelah dinyatakan lulus nih Bapak Ibu baru nyari tahu apa sih CGP. Kenapa sih diadakan program ini? Ternyata udah ada angkatan 1 sampai dengan 5. Nah itu saya mulai buka-buka IG-nya, saya mulai browsing tentang apa CGP, kemudian cari tahu, lalu keluarlah fakta integritas yang harus kami kirim kembali waktu itu. Sudah di download lalu di-upload lagi. Isinya yang nomor 10 ngeri Bapak Ibu, saya merinding bacanya. Karena setelah mengikuti ini Anda tidak boleh menolak ya ketika diajukan menjadi kepala sekolah. Lah Bapak Ibu jadi guru aja saya masih belajar, ya kan? Apalagi jadi kepala sekolah Bapak Ibu. Tapi nggak tahu lah ya namanya dan pengawas ya Bu Rizka ya satu lagi. Ya agak ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu ikut ini ya sebenarnya. Kemudian lalu kami belajar di LMS Learning Management System, jadi semuanya lewat online Bapak Ibu daring ya. Kemudian mengikuti diklat CGP hingga saat ini ya. Pada akhirnya kurun waktu beberapa bulan dan banyak pula jadwal saya ketemu Dr. Retno untuk minta suntik Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya pengalaman. Iya. Nah saya ini ya bikin filosofi ya. Iya CGP itu udah kayak filosofi kopi. Ya untuk ibu-ibu dan untuk calon guru ini penting ya, karena bakalan harus nih guru masa depan nih harus ikut ya, semangat. Kalau kita masuk coffee shop atau baru mau jadi pecinta kopi, biasanya kita paling berani mesen latte awal, ya kan? Enak kan? Enak ya, manis. Kemudian latte ini biasanya pakai susunya lebih banyak daripada kopi. Terus dia bisa ada rasa buah. Ya, jadi enak lah, pokoknya enak lah ya. Nah, itu tahap awal Bapak Ibu. Pembelajaran awal dan simulasi itu masih
kalau pengantin baru masih kinyis-kinyis Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian masuk lebih jauh, hilangnya. Lalu setelah mengikuti diklat dan mengerjakan tugas per modul itu rasanya kayak espresso, pahit tapi nagih, betul nggak? Ya, pahit banget ya tapi nagih. Espresso yang americano strong pula. Ya, itulah kira-kira Bapak Ibu. Pokoknya yang extra shoot kalau kata orang pecinta kopi itu, double shoot bahkan. Ya, jadi pahitnya tuh langsung ke sini sama ke bawah sini. Ya, iya Bapak Ibu. Kalau orang yang asam lambung nggak boleh minum espresso kan? Nggak boleh. Kemudian katanya kalau yang cappuccino ini katanya ya. Nah, tahapan setelah tugas per modul itu lega. Ya, katanya nanti bakal ada harvestnya atau ini tahapan akhirnya ya, yang panen raya atau apalah sebutannya, saya juga belum paham ya karena belum nyampe di situ. Jadi kira-kira itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mau masuk ke budaya positif. Tapi izin saya ubah slideshow-nya karena ini harusnya yang kedua. Kemudian di sini ada disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi serta keyakinan jelas. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut psikiater pendidik Dr. William Glasser di dalam teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini kan kita nih sering nih teori mengontrol murid nih. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi kita tuh jadi kayak dalang, ya. Kalau di yang pertama ini guru itu jadi kayak dalang, muridnya wayangnya. Ya, padahal itu sebetulnya bukan seperti itu konsepnya, miskonsepsi ya antara apa yang dilakukan guru dengan apa sih yang harapan si murid terhadap guru tersebut gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu murid akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan. Nah, ini teori iming-iming namanya Bapak Ibu. Jadi biasanya kita kan, apalagi kalau guru TK ya, coba tirukan nama-nama suara hewan. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau anaknya yang takut, nanti ibu guru kasih bintang. Nah, kayak gitu mungkin kira-kira yang dimaksud dengan yang ini. Tapi pada akhirnya murid lalu belajar dan menyadari bahwa mungkin ada bosan-bosannya juga, dan menyadari bahwa akhirnya dia kembali pada sifat sebelumnya, dia nggak mau ngikut lagi. Lalu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ternyata ilusi banget Bapak Ibu, halus sekali ya, bahwa ternyata kita mengkritik nih, kamu ini salah loh, kayak itu yang benar tuh kayak gini, harusnya ini. Kita berharap itu akan mengubah keadaan, tapi ternyata tidak. Kalaupun ada perubahan, itu cuma ilusi, sekedar kehaluan guru semata. Jadi sebetulnya perubahan yang dilakukan anak tidak berasal dari motivasi intrinsiknya, tidak berasal dari dalam diri. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering saya lakukan. Ya, maksa harus bisa, maksa harus benar. Padahal saya aja belum tentu bisa, saya aja apalagi jauh dari kebenaran. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang terkadang kita sebagai guru ini bisa dikatakan terlalu pede kalau menurut saya. Ya, jadi terkadang apapun yang kita nggak bisa, kita paksakan. Anak ini harus bisa. Kamu harus bisa menuntaskan kalian ini. Kamu harus bisa tuh, ini yang indikatornya.
posisi kontrol. Lalu Stephen R. Covey di Principle Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit, ya, ubah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ya, buatlah Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu. Intinya adalah berubah dulu diri kita. Kita pengen anak rajin piket di kelas, ya, terutama untuk wali kelas. Kita dulu pegang sapu. Mana sapunya, sini mem pinjam. Saya sering kayak gitu. Ya, sini mem pinjam, saya sapu sendiri tuh yang di bawah meja. Terutama di jam-jam rawan, jam siang mereka udah siap jajan kan. Nah, itu kalau saya masuk jam ke 9-10 pasti ada momen saya megang sapu di beberapa kelas. Ya, itu saya megang, kadang saya ambil sendiri sapunya. Tahu-tahu yang cewek ada yang ngejar yang kami beng. Ya, berarti kan sudah ada motivasi intrinsik, tapi pelan-pelan setelah kita melakukannya duluan. Ya, kalau kata Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungkulodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang di depan memberikan contoh, yang di tengah memberikan motivasi atau dorongan, lalu yang di belakang baru ngikut. Kalau kita nggak pakai kodrat atau semboyan yang seperti itu di dalam filosofi pendidikan, nggak akan ada yang jadi. Kalaupun jadi, hanya ilusi semata. Kemudian ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan sama kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita ini beda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ternyata. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin saja anak di dalam kelas kita itu ada yang dia aktif mobile sana sini, apalagi kalau tugasnya udah kelar, dia ngajak ngobrol temannya. Mungkin saja dia gedenya mau jadi politikus. Nggak ada politikus yang duduk-duduk manis, Bapak Ibu. Dia perlu sosialisasi, dan itu dikembangkannya minat dia mulai dari dia sekolah, ya kan? Kemudian ada yang anak yang hobi banget menyelesaikan konflik. Contohnya apa? Contohnya adalah anak yang hobi lihat orang berantem. Berarti kan bukan suatu kesalahan yang mutlak, ya. Dia melihat orang berantem nih, kami coba misahin, Beb. Berarti kan mungkin saja dia bisa jadi intel, dia bisa jadi polisi, unos, ya kan? Kita nggak pernah tahu ya, Bapak Ibu, ya. Kemudian di stimulus respon ini ada saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru, dan yang terakhir mode berpikir menang kalah, berpikir menang-menang, carinya win-win solution, ya. Makna kata disiplin, saya rasa kita semua sudah tahu ya makna kata disiplin. Tapi yang terlintas pasti kalau melanggar disiplin nanti dapatnya hukuman. Padahal hukuman itu tidak harus langsung diterapkan, dia bisa abstrak bentuknya. Dan kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita dengan peraturan demikian. Lalu ada dalam sikap suasana mereka, ya. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh murid. Jadi bukan harapan guru saja. Saya pernah dengar Bapak Ibu, pada saat itu saya masuk di jam 1-2 pagi ya Bapak Ibu, ya, di kelas IPS 11. Kemudian ada anak yang baru datang dan dia terlambat. Dia bawa surat, kemudian dia bilang, Bu, maaf saya terlambat, tapi saya sudah dihukum. Kan? Berarti kan dia ada hukuman nih, tapi mukanya nggak enak dilihat, ya. Kemudian selesai pelajaran, dia maju lagi ke saya. Ternyata dia curhat, ya. Dia bilang, Mem, kenapa kalau guru terlambat tidak dihukum dan kami dihukum? Mana keadilan? Ya, itu saya ngerasa ditampar
di barisan guru-guru itu yang menurut kamu Sintra? Ada nggak saya? Kalau ya Bapak Ibu tahu kalau saya ketemu dia pas selatan, nggak ada Mem, kayaknya Mem nggak pernah. Menurut kamu kan, tak bilang gitu. Iya Mem, tapi kami nggak pernah lihat. Katanya gitu, menurut dia. Ya, jadi ternyata anak-anak kita itu niteni Bapak Ibu. Niteni itu melihat, menilik, dia meneliti. Ya, kok aku telat dihukum nih, suruh cabut rumput, kutip sampah. Giliran guru telat dibukain gerbang, termasuk kendaraannya, mau mobil mau motor, dan tidak diapa-apain. Makanya dia nanya, mana keadilan Mem? Pas pula sosiologi waktu itu membahas keadilan. Kena kan saya? Kena Bapak Ibu, rasanya kayak ditampar Bapak Ibu kanan kiri. Ya, jadi saya bilang gini aja nak, kalau memang inginnya seperti itu, saya bilang ajukannya ke petinggi sekolah. Boleh kok kamu sebagai siswa mengajukan saran ke wakil kurikulum, ke wakil kesiswaan, boleh. Nanti nyampe ke kepala sekolah. Biar apa? Biar kamu dapat keadilan yang kamu bilang. Saya bilang nggak tahu nih ya Bapak Ibu udah diajukan belum sarannya, saya juga nggak tahu ya. Tapi sepanjang habis dia menanyakan itu, dia tidak pernah terlambat lagi. Dia buktikan berarti kepada saya, buktikan dulu, abang jangan telat-telat lagi, abang jangan bangun siang lagi, jangan main game lagi, karena sebabnya waktu itu katanya sering main game. Lanjut, menurut Diana, dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin yaitu dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Ternyata ketemu, disiplin itu belajar, ya bukan soal hanya mengajarkan. Berarti Bapak Ibu kita pun harus belajar disiplin. Biar apa? Kalau mau anak kita disiplin. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah ini saya sebutkan di depan tadi. Ya, jadi bukan ekstrinsik. Kita ini faktor intrinsik kok. Ya, kita ini ada di luar, orang luar dari mereka. Ya, intrinsik kalau memang perubahannya udah dari dalam diri dan itu yang permanen. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dari profil pembelajar Pancasila, ini ibu-ibu yang ikut komite PSP pasti paham ya. Profil Pancasila ada 6 ya. Beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian dari Ibu Primary Years Program ada berapa nih, 12 ya. Kita bisa lihat di situ sikap murid, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ada empati juga di sini. Karena ini yang paling belum bisa dilihat ya. Mungkin saja seperti yang contoh saya tadi, kalau saya ambil sapu lalu ada yang maju, berarti kan mereka merasakan ya. Berarti udah timbul sikap empati dalam dirinya. Mudah-mudahan itu motivasi intrinsik. Lalu yang terakhir adalah komitmen. Kemudian dari 9 pilar karakter dari IHF, Indonesian Heritage Foundation, ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian. Nah, kalau dari yang IHF ini biasanya ada di tiap instansi pemerintahan karena mereka harus patuh terhadap kejujuran dari 9 pilar karakter. Lanjut, petunjuk seumur hidup, long life, lifelong guidelines and life skills, keterampilan hidup yang pertama ya Bapak Ibu ada 5. Lalu kita lanjut, ada lifelong guidelines juga petunjuk hidup. Nah ternyata di sini ada ini ya, fleksibilitas, ada nambah, berorganisasi, memiliki rasa humor juga masuk Bapak Ibu, karena kalau kita nggak punya sense of humor itu kaku ya hubungan interaksinya. Kemudian ada pemecahan masalah, lalu sumber pengetahuan ya, knowledge is power kata
di sini semangat, ada belas kasih, bersyukur, lurus hati, ketegasan, pengertian. Ya, banyak sekali ya. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu ada restitusi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kita termotivasi, sudah udah salah sabar kamu dijaga orang. Nah, itu udah motivasi belum? Motivasi dalam diri ya, intrinsik. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, kami mau hafal itu, misalnya tesis, 6 bulan tesis, tapi habis itu dapat apa? Nah, ini biasanya kalau kita sering mengiming-iming imbalan. Nanti kalau hafal, kasih tuntas. Oh, kamu udah tuntas sebenarnya, kasih tuntas kalau apa? Nah, itu biasanya iming-iming, dan itu sifatnya tidak permanen, sementara. Ya, karena mereka ini nih dapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya yang terakhir. Hukuman dan penghargaan. Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya bentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, ini restitusi. Restitusi ini bentuk lain dari rekonsiliasi masalah. Kalau saya bilang begitu, karena restitusi ini dia nyarinya fokus ke akar permasalahan. Mengapa? Pertanyaannya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apakah kamu nyaman melakukannya? Ya, bukan ke kamu ini salah nih. Itu berarti udah menjudge kan? Kamu ini salah nih, terlambat Pak Satpamnya diejek pula. Nah, kayak gitu kan? Nah, itu kemudian dia dapat hukuman, dan itu sebetulnya anak-anak kita tidak akan berubah perangainya kalau dia selalu dapat hukuman, ya. Kemudian restitusi ini disebut proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bisa dilihat dari kelompok dan karakter yang lebih kuat. Ini identitas gagal dan identitas sukses. Contohnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini kan akibat dari tidak disiplin ya, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, ini saya contohkan dengan anak-anak kita. Kalau di bahasa Inggris itu namanya slang language. Cuman kalau di sini mereka kadang-kadang suka berkata yang harusnya tidak dikatakan ya Bapak Ibu ya. Karena manggil temennya juga dengan nama hewan gitu kan. Saya nggak tahu apa mungkin di TK mereka belum belajar kali kan, atau langsung SMA juga kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kadang yang kayak gitu, waktu saya masuk kelas, memang setiap awal semester dari dulu ya. Makanya sekarang kalau yang tiba-tiba mengucapkan kata kasar, dia ke depan sendiri. Sudah ada kesadaran. Tapi saya menerapkan yang ini, konsekuensi, karena mereka tahu kalau mereka mengucapkan kata-kata yang tidak patah, mereka langsung tampar mulutnya, kemudian istighfar 3 kali, lalu langsung skot jam 20 kali untuk laki-laki, 15 untuk perempuan. Dan itu kesepakatan di awalnya Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba kita langsung lakukan, itu kan kesepakatan hukuman. Saya memang udah nanya, diapain nih kalau ada yang kata-katanya kasar atau manggil temennya dengan sebutan nama-nama hewan, saya bilang gitu, diapain? Dikasih apa hadiahnya? Nah, itu mereka sendiri, dan itu sepakat dan disepakati. Memang ada tanggalnya kapan disepakatinya, itu ada, dan itu nggak masalah menurut saya ya, karena itu konsekuensi mereka tahu. Jadi sekarang kalau ada yang seperti itu, mereka maju sendiri, khusus untuk di depan saya. Ketika menyebutkan di depan saya dengar ya betul, siapa tadi? Nah, itu pasti maju. Ada aja yang jadi cepu walaupun si pelakunya udah diem. Ya ada aja, kalau yang kayak gitu mah cepet ya. Kemudian hukuman itu sifatnya tidak nyaman. Ini juga sebetulnya tidak nyaman. Tapi kalau hukuman dia kepanjangnya seperti yang saya bilang tadi, dia nyari keadilan. Ketika dia telat, gurunya telat, dia dihukum, gurunya enggak, sampai akhir pelajaran dia tidak akan bersemangat mengikuti karena dia merasa udah ada yang hilang. Rasa di dalam batinnya itu udah ada yang hilang. Mereka lalu merasakan krisis kepercayaan terhadap guru sendiri. Mereka
lakukan itu mereka sadar ya, kan memang harus kayak gitu. Ya. Kemudian menguatkan, kalau restitusi ini sifatnya menguatkan murid dalam jangka waktu panjang karena fokus ke apa yang dia perbuat dan fokus ke perbaikan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Gitu. Kemudian di sini ada contoh-contoh lain juga. Restitusi ini sifatnya memecahkan masalah karena kita nanti fokusnya ke sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lalu peraturannya kalau di hukuman kamu harus tahu. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya kita nanya apa ya peraturannya? Mampu nggak kamu melakukannya? Nah kalau di restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi fokus ke kesalahan, bukan ke si anak, tapi kesalahan dia apa? Ya, bukan langsung ngejudge si anak ya bahwa itu salah loh. Kemudian di sini efeknya murid akan membenci peraturan. Dia bakal jadi antipati. Ini bahaya ya Bapak Ibu ya, karena bisa berpengaruh pada perkembangan psikologisnya anak. Kemudian murid akan menghormati peraturan kalau di konsekuensi. Ya, dia bakal gak mau tuh ngucap yang macam-macam kalau pas pelajaran saya, karena bakal tahu capek loh skop jam. Capek kan? 20 untuk laki, 15 untuk perempuan, dan itu cukup melelahkan. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain kalau efek melakukan restitusi. Nah ini contoh-contohnya ya. Nah awas kalau dilakukan lagi, nanti awas ya kamu ya, awas ya. Nah ini hukuman, ya ada ancaman di sana. Ya ancaman, perlakuan tidak menyenangkan. Coba Bapak Ibu kita refleksi, pernah nggak kita kayak gitu? Kalau saya pernah. Dosa banget rasanya Bapak Ibu sekarang setelah tahu kalau itu salah. Rasanya dosa banget, banyak tobat saya kayaknya ya. Kemudian kalau konsekuensi ini biasanya kita minta lakukan saja apa yang saya katakan, ya. Tapi itu berefek ya. Biasanya anak ngedumel itu ngomong dengan batinnya sendiri, ya kan? Si ibu itu dia udah terlambat. Nah itu Bapak Ibu ngeri, ya. Nah kalau ini apakah hal yang ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nih ya Bapak Ibu, kita nanya ke kesalahannya. Ya, kita bercoba berbicara langsung masuk ke batinnya si anak, ya. Kemudian modenya paksaan kalau hukuman, kalau ini stimulus lalu respon. Nah, ini teori kontrol. Yang restitusi ini dia konsep dirinya kuat, mendorong disiplin positif. Murid atau anak belajar memecahkan masalah, ya, problem solving yang dicari. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dia punya kontrol diri. Lalu di sini masih ada juga konsekuensi itu kehilangan hak waktu jeda diri atau time out ya. Ini juga saya terapkan di rumah. Anak-anak saya kalau buat salah atau dia tidak bisa hafalannya setorannya kurang misalnya kan, biasanya mereka akan tiba-tiba berdiri ngadep dinding. Mereka hafalin sendiri di situ Bapak Ibu, tapi tanpa pengawasan. Nah itu mereka udah paham karena konsekuensi ya. Lalu ribuan guru dan murid, nah kan benar ya, ini kesepakatan. Kalau ini dibuat dari diri anak sendiri, mereka yang bikin perjanjian sama diri sendiri, bukan sama guru. Ya, biasanya kalau zaman dulu kita kalau nyontek, saya pernah ya Bapak Ibu ya, bukan nggak pernah ya. Kalau nyontek di pelajaran matematika, maaf ya Bu Susi, Bu Rizka, pelajaran matematika nyontek, lalu saya harus buat perjanjian, saya tidak akan melakukan ini lagi. Itu karena Bapak Ibu kalimatnya ditunjukin sama guru MTK. Dan dibuatnya 4 lembar Bapak Ibu, keriting tangan saya ya. Dan itu sering ya. Dan itu konsekuensi dahulunya kita menyepakati itu. Anak-anak IPS di kelas saya menyepakati itu dan paham ya kalau ibu itu udah bilang bikin perjanjian. Kemudian kalau di sini dia menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, menyebutkan keacuan, lalu berpikir restitusi pada murid dan anak. Ini diambil source-nya dari Diane Gosen, teori kontrolnya Diane Gosen. Dihukum oleh penghargaan, nah bentuk hukuman lainnya ya. Hukuman ini ternyata banyak ya bentuk-bentuknya. Kemudian ini menjanjikan hadiah kepada anak agar perilaku bertanggung jawab kepada murid mempelajari sesuatu yang baru. Kemudian kita sedang
tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Kemudian di sini juga saya mengatakan suatu penghargaan yang tidak ada dan tidak mendapatkannya, maka kalau nggak dapat dia bakal kecewa. Lalu jika kita memberikan seorang suatu penghargaan melalui suatu, maka kita terus memberikan penghargaan itu. Kalau kita tidak kasih lagi, dia nggak bakal mau lagi. Kemudian penghargaan ini dapat merusak hubungan, ya. Mereka percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti untuk mencoba. Ini kita skip ya Bapak Ibu. Waktu itu belum. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah ini misalnya sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena nyaris, ya harusnya ranking 1 nih, tapi kok ternyata 2, padahal nilai aku tuh sama loh, tidak tuntasnya ada 2, tapi secara skor tinggian yang 1 kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Motivasi dalam diri atau intrinsik, ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf, kata-kata, nah kesadaran kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Jadi ini yang berasal dari dalam diri, kemauannya, ya, self willingness, ya, apa yang dia ingin, apa yang dia harapkan. Kemudian jika memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bahagia dengan pencapaiannya diri sendiri, maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara ilmiah, ya. Dia dapat ranking 1, kita beliin sepeda. Padahal sebenarnya dalam hati dia udah merasa bahagia. Begitu dibeliin sepeda, kita merusak kebahagiaannya loh Bapak Ibu, walaupun sepeda itu yang dia inginkan. Tapi kalau dia merasa nanti kalau udah ranking 1 lagi berarti tidak ada lah hadiahnya lagi. Nah itu sebetulnya udah suatu hukuman. Nah ini adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini ya Bapak Ibu, restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Nah ini ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menumbuhkan kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, dan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini saya ada videonya. Oke. Salam dan bahagia. Welcome to Hera. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan membagikan pengalaman saya dalam merestitusi siswa di kelas fase E. Baik Bapak Ibu, karena sebelumnya dimulai dengan keyakinan kelas, jadi ini merupakan keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pun menerapkan hal yang sama ya di kemudian hari, karena segitiga restitusi itu memang asalnya, akarnya itu
dari keyakinan yang sudah disepakati oleh guru dan muridnya di kelas. Nah, jadi bisa bebas itemnya, itu juga tergantung kesepakatan apa saja yang harus diyakini di dalam kelas itu. Kalau di sini saya ada 9 item, mulai dari spiritual, warga kelas fase 9 memotivasi diri menjadi pribadi yang lebih baik ya dan berakhlak. Kemudian yang kedua, mereka warga fase 9 harus duduk pada kursi yang sudah ditetapkan, karena memang kita ada rolling tempat duduk ya Bapak Ibu untuk mengatur siswa agar tidak berisik misalnya, atau agar lebih fokus mendapatkan materi pembelajaran. Lalu ketaatan warga kelas fase E mengenakan seragam sesuai ketentuan yang sudah ditentukan sekolah. Nah, ini karena sering sekali anak-anak kita seragamnya apa lalu dia pakainya apa. Ada juga kasus bahwa harusnya itu seragam anak kelas fase E dipakai sama kelas 12, makanya mereka itu alasannya untuk menentukan keyakinan yang nomor 3 agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Lalu kebinekaan, warga kelas fase 9 menghargai sesama teman tanpa memandang suku dan ras, dan ini penting sekali karena sering sekali kejadian saling mengolok-olok ras atau suku tertentu di kelas, dan itu dahulunya dianggap umum ya, tapi untuk makin kesini kita makin peka ya terhadap bahasan SARA ini kan, karena bisa memicu konflik yang lebih dalam lagi Bapak Ibu. Lalu nomor 5, loyalitas, warga kelas fase E memiliki rasa kebersamaan dan kesetiaan satu sama lain. Ini akar masalahnya adalah ketika ada gotong royong misalnya atau ada kegiatan. Nah, ini sering sekali ada yang pura-pura tidak menjadi warga kelas. Ya, dia pura-pura lari dari tanggung jawab. Makanya mereka pilih ini Bapak Ibu. Kemudian ada kesopanan, warga kelas fase E 9 menghormati seluruh warga sekolah dan saling mengasihi teman. Kemudian yang nomor 7, kebersihan, warga kelas fase E menyadari bahwa wajib melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan masing-masing. Nah, jadi bukan soal yang piket saja, berarti seluruh kelas harus bisa bersih dari dirinya sendiri. Lalu soal keamanan, warga kelas fase 9 harus memantau setiap tindakan negatif yang terjadi di kelas agar tidak mengancam keselamatan. Yang terakhir adalah keikhlasan, warga kelas 9 ikhlas dalam membantu teman dan peduli terhadap sesama teman. Nah, dan ini disepakati Bapak Ibu, ada tanda tangan anak-anak beserta saya sebagai wali kelas. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalani ini dengan baik. Ini juga merupakan akhir dari sesi presentasi saya terhadap budaya positif. Kalau gitu, saya buka live untuk Bapak Ibu yang ingin menanggapi presentasi saya. Silakan Bapak Ibu. PTL boleh silakan. Itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin setelah melihat dari pemaparan dari Ibu Putri, yang bisa saya tanyakan adalah kira-kira ini tentang hukuman di kelas ya. Kadang kita sebagai guru juga kealpaannya adalah memberi hukuman terkadang tidak sesuai dengan tindakan kesalahan anak, ya kan? Kadang terlalu berat menurut anak, terlalu ringan bagi kita yang memberi hukuman. Jadi tidak menjadi sebuah
kesepakatan ada kesepakatan yang memang telah diatur. Ini misalnya memang pertama kali kita baru memiliki kesepakatan dengan anak tersebut di kelas tersebut, anak membuat tindakan kesalahan. Lalu kita sebagai guru ini bagaimana memberikan hukuman pertama kali yang nantinya bisa disepakati oleh siswa yang lain di dalam kelas tersebut, sehingga nanti menjadi kesepakatan yang konsisten, maksudnya dijalankan di seterusnya. Jadi seperti pembelajaran sepanjang hayat jadinya ya. Jadi mereka nanti berikutnya kami seperti Ibu Putri paparkan tadi, berikutnya nanti mereka akan sadar diri ketika salah, akan maju sendiri dengan hukumannya begitu. Jadi ketika di awal ini pertama kali terjadi, bagaimana tindakan kita sebagai guru memberikan pilihan hukuman ya, bahwa anak mampu melakukannya, kita juga tidak merasa terbebani ketika menghukum gitu, karena kita memang sudah terlalu banyak dosa sebagai guru ya, kita terlalu merasa bahwa anak ini layak loh diginikan, tapi sebenarnya itu terlalu berlebihan. Iya, tidak. Tujuan kita kan pendidikan ya, bukan ini. Jadi bagaimana memberikan efek jera yang wajar-wajar saja, yang mereka juga nanti, aku tidak akan begini lagi loh, aku ini harusnya begini, karena mereka juga remaja yang sudah bisa berpikir sendiri untuk sadar gitu. Mereka sudah bisa berpikir sendiri gitu. Tidak harus terlalu kita judge secara kasar, tidak harus juga kita terlalu menyudutkan mereka, bahwa kita juga harus menjaga psikologi mereka gitu kan. Secara tidak langsung psikologi mereka perlu kita jaga, mental mereka juga perlu kita jaga, karena kita memang tujuannya pendidikan. Nah itu bagaimana kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya pemikirannya Ibu Jodrosa. Ya, jadi saya dapat poinnya yaitu bagaimana agar menimbulkan efek jerah, tapi munculnya dari intrinsik si anak gitu kan. Jadi karena guru seni ya, jadi memang harus ada seni dalam memberikan efek jerah tadi. Nah itu makanya ada segitiga restitusi. Kita harus sadari bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita juga menilik dari diri sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Bapak guru yang tadi, dia lalu memvalidasi dulu, oh iya ya, diejek itu kan memang rasanya tidak enak, apalagi difitnah, pasti kamu merasa tidak nyaman. Kita validasi dulu, benar nggak kayak gitu? Oh ternyata rasanya memang tidak enak, tidak akan nyaman, maka dia melakukan pembelaan diri tadi. Nah jadi ternyata pembelaan diri ini untuk self defense-nya si anak. Nah kita juga jika kesalahannya sudah valid dan sebagai manusia yang punya hati nurani yang sama, kita juga merasa jika kita berada di posisi anak tersebut, kita pasti merasa tidak nyaman ketika dapat fitnah. Lalu bapak tersebut menanyakan lagi, lalu apa yang kamu lakukan? Ternyata dia hanya membentak-bentak, padahal kamu kan bisa ya melakukan yang lebih seharusnya, tapi tidak. Nah kita langsung membujuk, dengan secara tidak langsung kita memujuk si anak untuk kembali ke budaya positif. Harusnya kamu bisa yang lebih jahat, tapi ternyata kamu tidak. Berarti kan ada nih sisi positif yang masih dilakukan oleh si anak tadi. Kemudian di akhir baru menyatakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya ya Bu, bahwa ternyata saling menghormati, saling mengasihi antar teman itu memang sudah yang diyakini di kelas tersebut. Makanya anak tersebut menemukan solusi terbaik yang memang berasal dari motivasi intrinsik dalam dirinya. Saya rasa itu. Terima kasih Bu. Jadi mungkin bisa begini juga, sekedar tambahan dan saran ya Bu. Karena kita di sini kan ada kelas, ada wali kelas. Jadi pembentukan karakter itu sebenarnya memang dimulai dari kelas, ya, wali kelas. Jadi mereka di kelas mungkin bisa membuat visi-visi karakter kelas masing-masing. Nah, jadi ketika mereka memiliki, aku ini punya identitas kelasnya begini loh. Kelas ini tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Kelas ini rajin piket kelas. Kelas ini menjaga kebersihan kelas. Kelas ini menjaga
penampilan, sikap segala macam. Jadi sebenarnya memang harus dibangun seperti itu dulu. Jadi guru yang lain, nah yang tidak termasuk dalam wali curas, guru mata pelajaran saja, mereka juga wajib memahami. Kelas ini sudah punya identitas loh. Jadi nanti hukumannya akan simpel. Nah, iya sesuai dengan identitas. Jadi kita tidak bisa memberi hukuman dia tidak bisa berjalan, kita suruh dia berjalan, tidak masuk. Dia tidak bisa ngomong, kita paksa dia untuk ngomong, tidak akan masuk. Jadi itu identitas kelas itu paling penting. Jadi di situ harus ada memang kerja keras wali kelas juga. Nah, jadi mereka membentuk identitas kelas terlebih dahulu sehingga nanti guru yang masuk pun mereka paham, tidak sembarangan juga. Jadi memang karena sama yang dibilang Ibu Putri bahwa kita harus merasa dulu apa yang orang lain rasa, baru kita memberi hukuman yang sewajar-wajar. Itu saja. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tambahan ilmunya Ibu Cudrosa. Baik, jika tidak ada lagi, kita sudah banyak sekali belajar di forum ini, Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Ibu di sini, sangat bermakna buat saya. Dan semoga kita sama-sama belajar agar dapat menjadi Bapak Ibu guru hebat yang memang ngemong anak-anak kita untuk menjadi anak